Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Hani Bani, Hani Long, sweetheart, bebek? Semoga darling-darlingnya Mami pada sehat semua ya. Oke, hari ini semoga kalian sudah pada healing ya. Kagak galau lagi, tapi kalau Mami lihat kalian masih belum tahu healing itu diakumulasi di dalam diri kita tuh seperti apa, itu masih belum bisa kalian transferkan di dalam hati gitu loh. Karena apa? Kalau sudah namanya healing, Mami tahu kita itu benar-benar merasa tersakiti, terpuruk, ya, benar-benar merasa tergulung-gulung seperti ombak di laut, terhempas, ikan tuh, gak bisa sayang. Kita harus bisa melepas semua ulat-ulat yang ada di dalam diri kita, yaitu apa? Ulat keegoisan namanya. Karena apa? Semakin kita tidak menerima kondisi, semakin kita masih ada rasa kebencian, kita masih ada rasa dendam, kita masih ada rasa tidak terima dengan apapun yang terjadi. Karena apa? Semua yang terjadi oleh setiap insan manusia itu adalah proses dari semesta. Itu proses dari Tuhan yang memberikan kepada kita. Jadi kita nggak bisa mau kita protes dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Mau kita protes mulai dari daratan sampai lautan, sampai kita mendaki gunung, jalan ini lembah, ya. Mendaki gunung, lewati lembah, ya kan? Susah, nggak bisa sayang. Ujung-ujungnya kita terpuruk dengan konsep yang itu-itu aja, terputar pada koneksi yang itu-itu saja, berada di siklus yang itu-itu saja. Kenapa kalian semuanya bilang, aku begini Mami, aku begitu Mami, kenapa begini, kenapa begitu, ya kan? Ya karena kita tidak mengerti dengan the journey kehidupan kita, di mana semesta itu ingin kalian mencintai diri kalian. Makanya Mami bilang, fotolah dirimu, lihat dirimu. Kalau kalian bilang, Mami aku udah cantik, Mami aku udah keren, Mami, tapi inside your heart you cannot lying with the God, still same as before. Ya, jangan too much liar sama God, sama Tuhan. Karena apa? Kita masih belum terima kondisi yang terjadi kan? Malah sampai ada yang bertahun-tahun. Kalau masih kurang bertahun-tahun, ditambah lagi deh berabad-abad, buset. Kan? Mau sampai kapan kamu begitu, Fernando? Nah, kenapa larinya ke telenovela gitu ya? Raisoson, tidak bisa bah, tidak bisa darling, sweetheart. Kamu harus bisa membuat diri kamu tuh lebih kuat. Kuat dalam artian memang real kuat, bukan kuat kaleng-kaleng.
Jangan melihat ke belakang lagi sudah. Kalau dia mencintai, ya, pasangan kita mencintai kita, menyayangi kita, ya. Kalau dia pergi hanya untuk orang lain, berarti itu sudah karmik. Pasangan kamu juga bisa jadi karmik. Dalam kondisi sikon seperti apa? Toksik. Ditambah lagi dia menghadirkan orang ketiga. Dan dia jalani untuk suatu komitmen bersama sampai ada yang menikah. Jatuhnya karma relationship. Ya. Terus twin flame-nya di mana? Twin flame-nya adalah kita, di mana kita melepaskan daripada yang namanya toksik, melepaskan yang namanya karmik. Untuk apa? Pembelajaran diri kita sendiri, untuk the journey-nya kita sendiri. Karena apa? Semesta menginginkan kamu mencintai dirimu sendiri. Gimana kamu mau mencintai orang lain kalau kamu sendiri lupa sama dirimu sendiri? Amnesia katanya Allah. Lah gimana? Gak bisa sayang. Makanya Mami di sini bilang, twin flame itu rentan dengan yang namanya toksik, rentan dengan namanya karmik, rentan dengan namanya karma. Karena apa? Tuhan memberikan perjalanan hidup sebagai apa? Pelajaran. Karena kita masih harus sekolah. Belum lulus. Gimana caranya lulus? Ya belajar. Gak ada yang nyontek. Nyontek punya orang juga gak bakalan sama cerita hidupnya. Iya kan? Kalaupun kita nyontek, kadang udah jawabannya sama, tetep aja. Kadang sama guru gak dilulusin. Karena apa? Ketahuan nyontek. Mau di efek-efek sedikit juga, sebagian guru ada yang tahu bahwa kalian berkolaborasi. Itu logika saja sayang. Cobalah kalian. Tanya sama hati kalian. Tanya sama diri kalian. Baru kalian bisa bertanya kepada semesta. Baru kalian bisa bertanya pada Tuhan. Banyakkan kita bisa bilang, saya sudah melepaskan, saya sudah melupakan. Tetapi di sini terkadang kita masih punya sedikit rasa kebencian yang mendarah daging di dalam urat nadi kita. Itu yang harus dilepaskan. Kalau Mami ya belajarnya bukan sebentar. Setiap cerita hidup dalam kehidupan Mami itu adalah pembelajaran hidup, ya. Kalaupun Mami kecemplung lagi, berarti yang bodoh Mami. Karena apa? Belum lulus juga. Gitu loh. Di mana manusia selalu punya passion, punya hasrat, punya keinginan, punya visi misi. Tetapi kadang dikalahkan oleh apa? Ego. Gak akan bisa berjalan. Makanya kenapa setiap di reading ada kartu death? Yaitu perubahan, transformasi hidup kita. Ya, yang tidak baik dibuat baik, yang sudah baik dipertahankan. Tetapi wajib diingat, menjadi orang baik itu mudah, tetapi menjaga kebaikan itu yang sulit. Darling, betul tidak? Sulit.
menjaga kebaikan. Orang baik mah banyak. Jadi di sini Mami ingin mengajak kalian semua, ayo kita sama-sama healing. Betul-betul kuat. Betul-betul kita bisa survive. Kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi ilfeel, kalau kita lagi benci, kalau kita dengerin apapun yang mengenai sesuatu tentang pasangan kita, whatever is ya, satu yang kamu tarik adalah dulu kalian begitu mencintai mereka. Dan yang kalian ingat adalah suatu kebahagiaan yang kalian jalani bersama. Itu saja cukup. Biarkan yang jelek-jelek dikasihkan ke Allah saja. Nanti para malaikat yang menggodok dan memasak apa yang telah diperbuat oleh pasangan kita. Yang jelek-jelek udah cukup. Kita tidak perlu laporan sama Tuhan. Kita tidak perlu laporan panjang lebar sama beliau. Beliau udah tahu secara ostos mastis. Itu udah kecatat, bro. Udah kecatat sayang. Jadi, yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita lebih bahagia lagi adalah kita mengingat sesuatu kebaikan dari seseorang. Karena apa? Energi positif yang kita akan tarik, akan kita ambil, biar nanti melahirkan energi positif juga. Jangan kita membawa energi negatif, lahirnya jadi negatif. Sulit. Ya kan? Tetaplah berpikiran segala sesuatunya itu positif. Biar kita juga bisa menikmati hidup yang sebenarnya. Masa pasangan kalian bisa hidup tenang walaupun morat-marit, dikatakan walaupun gulung-gulung, walaupun hidupnya tidak bahagia, atau hidupnya merana, ya, atau hidupnya tidak jelas, whatever. Masa kamu harus ikut sih seperti mereka? Masa harus sampai sekarang kita mau memikirkan sesuatu yang tidak dipikirkan? Pada saat kalian bersama, kalian dianggap butiran rinso. Yang kena air sudah tinggal busa doang. Setelah selesai disiram air, hilang udah busanya. Masa mau kayak remahan rengginang, dipegang aja kagak bisa. Masa kita mau jadi remahan botol, begitu pecah tinggal diambil serok, dibuang. Masa kita mau jadi permen karet, habis manisnya tinggal karetnya. Masa kita mau jadi keset welcome, yang ditaruhnya di mana? Kalau ndak di depan pintu, di dekat kamar mandi. Walaupun tulisannya welcome, ujung-ujungnya diinjek-injek juga. Benar gak sih? Jangan. Hargailah dirimu sayang. Cintailah dirimu. Allah mencintai kita loh. Masa kita tidak mencintai diri kita, sementara Allah mencintai diri kita. Kita mencintai orang lain, sementara orang lain tidak mencintai kita. Orang lain menganggap kita nggak ada. Orang yang kita sayangin menganggap kita tidak penting. Pada saat bersama kita pun tidak penting, apalagi tidak bersama. Mohon maaf. Anda hanya butiran pasir di laut. Yang diambil tinggal disembur, hilang. Udah. Ayolah, wake up,
Kalian bisa. Sama-sama dengan Mami berjuang. Kalau sebagian dari kalian merasakan energi Mami ada, kalian merasakan benar-benar Mami ada buat kalian, itulah energi yang masuk. Tanpa kalian sadari, kalian merasa Mami benar-benar seperti orang tua kalian. Ya itulah. Mami still Mami, bukan Mami kaleng-kaleng. Karena apa? Niat Mami untuk kalian, sayang. Benar-benar Mami dengan hati yang tulus ikhlas untuk suatu kebaikan. Mami stop konten YouTube Mami itu sekitar setahun. Setelah Mami mendapatkan dan bertemu dengan soulmate connecting Mami. Dengan twin flame Mami. Ternyata di luar service area. Judulnya mohon maaf Anda belum beruntung, cobalah sekali lagi. Iya kan? PA gue nya. Tetapi Mami merasakan hubungan on off, kemudian rekonsiliasi lagi, iya kan? Tapi Mami tidak belajar dari yang terjadi pada saat rekonsiliasi kembali. Akhirnya tidak ada yang didapatkan. Dan itu yang terjadi, sayang. Mami kepingin kalian menyadari yang terjadi di diri kalian sekarang ini loh. Perjalanan hidup kalian itu mbok ya dipelajari gitu loh. Seperti kalian belajar di sekolah. Dipelajari baik-baik. Mau kalian tanya beribu-ribu coaching, mau kalian tanya beribu-ribu tarot, yang hanya bisa mengembalikan diri kalian ke zero lagi seperti di SPBU. Mulai dari nol ya. Pak, Bu, nah itu. Orang SPBU aja nanyanya sama siapa? Sama kita. Bukan sama yang jualan di pompa bensin. Selalu menanya sama kita. Mau diisi berapa, Bapak, Ibu? Dimulai dari nol ya ini ya. Nah, kita menginginkan sesuatu kebaikan, kita menginginkan suatu barokah, kita menginginkan suatu perbaikan, kita menginginkan semua keindahan, kita menginginkan semua tentang keberkahan. Tetapi semuanya dari apa? Nol. Dari zero, main. Itu logika. Makanya di sini Mami selalu memotivasi kalian. Mami tidak peduli ibaratnya. Kalaupun viewernya banyak, alhamdulillah. Kalaupun yang komen banyak, alhamdulillah. Berarti banyak yang mau healing, banyak yang mau sehat, banyak yang mau waras, banyak yang mau menjadi dirinya kembali menjadi baru lagi. Niat Mami adalah hanya memberikan motivasi, solusi, biar kita bisa tahu ke depannya mau seperti apa. Kalau yang lain mungkin mengejar target. Kalau Mami mah rezeki itu semua Allah yang urus. Semua Allah sudah mengurusnya. Mau kita genjot sampai tiap hari. Ya kalau masih Allah bilang, sorry bro, sorry bre, not the right time, for what? Nothing. Tetapi kalau kita menikmati saja, ya kita nikmati. Seperti inilah hidup. Ya, bahagialah dengan diri kalian. Sayangi diri kalian. Banggalah dengan diri kalian. Karena diri kalian wajib dan berhak mendapatkan suatu kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kalian bisa memberikan jiwa kalian untuk orang yang salah. Oke?
Paham ya sayang ya? Oke. Pastikan tarot bukan Tuhan sayang. Dengan tarot kita bisa belajar sesuatu pesan yang akan disampaikan, ya. Mami di sini pengen kalian berdoa. Niatkan di dalam hati. Apa yang kalian ingin ketahui, insya Allah bisa dijawab sama Tuhan, ya, diizinkan sama Tuhan dan semesta. Energi bisa Mami sampaikan di sini, energi kalian bisa masuk dan alhamdulillah bisa menjadi barokah dan manfaat buat kalian. Dan Mami mau kasih tahu juga ya, ini bukan karmik sayang, ini energi terbaru Mami, yang karena Mami begitu sayangnya sama kalian, cintanya Mami sama kalian. Coba Mami bertanya sama semesta, Mami minta petunjuk, apa yang bisa diberikan kepada kalian, apa yang bisa kalian dapatkan untuk menguatkan healing kalian, untuk menguatkan hati kalian. Apa yang ingin disampaikan? Ya. Ini adalah kekuatan healing. Ini adalah, kita bisa bilang, pesan semesta. Ya, pesan semesta yang benar-benar ditujukan untuk kalian. Ya, jawaban-jawaban yang selama ini kalian pertanyakan, inilah jawaban semesta untuk semua pertanyaan. Insya Allah ini bisa membawa ketenangan di hati kalian, ya, karena Mami begitu care-nya sama kalian. Jadi gini sayangnya, Mami coaching healernya itu tidak selalu mengandalkan card, karena card ini, ya, sebagian bermacam-macam bentuknya, tetapi dengan tujuannya sama, ya, bermacam-macam, hanya dimodifikasi saja, tetapi energi yang ada itu beda dengan energi yang kita tuangkan di sini. Kreativitas, bukan saja kreativitas, tetapi energi. Contoh, biasanya masakan bumbu yang diulek, sambal yang diulek, sama sambal yang di blender, enak mana? Yang pakai mesin atau yang pakai manual? Pasti yang manual. Kenapa bisa enak? Karena pengolahannya sulit, tidak mudah, tetapi menciptakan cipta rasa yang begitu nikmat, cita rasanya begitu dahsyat gitu loh. Bukan yang mesin tidak enak, bahkan lebih halus, tetapi rasanya jadi flat, sama. Karena apa? Dibuatnya berbarengan. Habis ajan sayang ya, kita ya. Jadi di sini kita meminta ya, semoga kita diizinkan ya buat menjawab semua apa yang semesta kasih pada kalian, dan kalian bisa mentranslatekan di dalam pikiran kalian, dalam jiwa kalian, untuk semua apa? Semua kebaikan ya. Oke sayang ya. Ini. Semoga kalian bisa mendapatkan apa? Sedikit pencerahan. Kalau ininya banyak, ini kuning semua, waduh, ntar kalian kebanyakan, lupa sama diri kalian. Jadi semesta memberikan sedikit. Gimana? Namanya kita mendapatkan itu tidak bisa langsung naik sampai
atas, tetapi ada tahap-tahapannya sampai menuju ke atas. Nih, ya. Paham ya sayang ya? Jadi di sini ada energi dari semesta juga. Ya, di sini ada tarot energinya dan tarot energi bumi ya. Semua sudah mami reshuffle, tinggal kita langsung. Oke. Sini kita pisahin dulu ya. Ini semesta yang berbicara, semesta yang menjawab semua pertanyaan yang kalian ingin pertanyakan. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dear Angel God, please give me energy for Sun, Moon, Rising, and Venus, for all element tanah, elemen air, elemen udara, elemen api. Berilah petunjuk, berilah kode, berilah klarifikasi, berilah ketenangan jiwa batin, ketenangan semua yang ada di dalam kartu ini bisa menjadikan kedamaian jiwa hati dan bisa menjadikan semua menjadi barokah dan bisa menemukan jiwa yang hilang karena semesta dan seisinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dear Angel God, please give me klarifikasi untuk semua pertanyaan yang diajukan untuk diri Sun, Moon, Rising, and Venus, elemen air, elemen api, elemen tanah, dan udara. Please, ini Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, thank you, thank you. Oke. Kayaknya jauh sekali ya. Kita minta dekatin aja deh di sini. Ini yang terbuka ya. Semesta akan berbicara untuk ini yang harus segera kalian pelajari, ini untuk nanti ya. Makanya ditutup ya. Apa ya? Kita minta klarifikasi dari tarotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear Angel God, give me combination klarifikasi. Ada yang terbuka kakak tadi nih ya. Klarifikasi tambahan. Thank you. Masih oke. Thank you, thank you, thank you. Yang terbuka dan yang tertutup. Bisa dilihat sayang ya. Oke. Yang tertutup ini dikesiniin saja.
Bisa lihat kan, sayang? Kita giniin aja deh. Nah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pesan dari Dear God, Universe, energi bumi, give me kasih. Thank you, thank you, thank you. Klarifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear Universe, give me tambahan klarifikasi. Pop, no. Thank you, thank you, thank you. Ini untuk yang tertutup. Untuk yang terbuka. Oke, sayang. Kita simpan dulu ya energi yang tertutup, dan ini energi yang terbuka. Semesta berbicara ya. Biarkan pesawatnya lewat dulu, nanti pesawat telepon kalian bisa ambruk. Wah, susah nanti ya. Oke. Ini kok kayaknya jauh banget mami ini. Oke, di sini biar kita minta sama bebek. Biar enak. Oke. Sorry. Oke. Kita mulai sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kesimpulannya terakhir ya. Semesta menjawab pertanyaan semua ya. Yang sayang mami pertanyakan sama mami ya. Kalian bertanya seperti apa mi, apabila begini, begitu, begindang, begondong, ya kan? Insya Allah kita dekatin ya sayang ya. Oke, kita fokusin. Pertanyaan adalah, jika dia pernah memberitahu Anda atau kalian bahwa dia ingin segalanya bisa kembali seperti dulu, di antara kalian berdua, hentikan apa yang kalian lakukan dan dengarkan dia. Jika Anda menunggu terlalu lama, mungkin tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Jadi pesannya, mami ini juga nulis juga bingung kadang. Maksudnya pesannya gimana sih? Bentar. Jika dia pernah memberitahu Anda kalian ya, bahwa dia ingin segalanya bisa kembali. Jadi misalkan pasangan kalian ya, berkata kepada kalian, saya ingin kita kembali lagi seperti dulu. Ya, di antara kalian berdua ya, pasangan. Yang pada saat kalian sudah break up dan dia telah melakukan suatu kesalahan. Dan dia menginginkan kembali ya, memberitahu bahwa dia ingin segalanya bisa kembali lagi seperti dulu. Just stop. Ya, semesta meminta hentikan apa yang kalian lakukan. Jadi kalian tidak perlu baper lagi, hentikan. Kalian bisa mendengarkan atau bisa menerima apa yang dia bicarakan. Jadi sampai di sini, misalkan pasangan kalian bilang, aku ingin segalanya bisa kembali lagi seperti dulu. Ya, stop. Ya,
Berpikirlah kalian. Ya, berpikir ya. Dan semesta meminta kalian melihat dari ucapan yang dia katakan ingin kembali seperti dulu, dilihat. Ya. Atau bisa dikatakan katanya semesta, dengarkan dia. Jika Anda menunggu terlalu lama, mungkin tidak ada lagi yang akan atau yang perlu dibicarakan. Jadi kalau dari perkataan pasangan kalian, saya ingin segalanya bisa kembali seperti dulu, tetapi tidak ada action, tetapi tidak ada yang dilakukan, diam-diam baik, bahwa tidak perlu ditunggu kata semesta. Karena tidak ada yang perlu lagi dibicarakan. Itu hanya alasan, itu hanya omong-omong kosong. Makanya semesta bilang, lihatlah, dengarkan saja apa yang dia bicarakan. Jika kalian menunggu terlalu lama, berarti tidak ada lagi yang harus dibicarakan. Paham ya sayang ya? Untuk wanita yang baik atau untuk feminim yang baik akan bertemu dengan pria atau akan bertemu dengan maskulin yang baik. Feminim yang baik akan bertemu dengan maskulin yang baik pada waktu yang salah. Di dalam hidup bisa menjadi frustasi. Maksudnya adalah bahwa kalian bertemu dengan pasangan kalian yang baik. Tetapi kalian bertemu itu dalam waktu. Waktunya salah. Kondisinya salah. Sehingga kalian jadinya apa? Frustasi. Contoh. Pasangan kalian baik. Pasangan kalian itu benar-benar tidak menuntut apa-apa, pasangan kalian menerima apapun, apa adanya. Pada saat kalian bersama, dia orang baik, kamu juga orang baik, tapi tempatnya yang salah, yaitu kalian terpuruk. Akhirnya kalian frustasi, hingga hancur. Dan dijawab lagi sama semesta, di mana ketika kalian ingin berhasil, jauh di lubuk hati kalian, maskulin, pria yang tidak baik di waktu yang tepat, pria yang tidak baik di waktu yang tepat membuat kalian lebih nyaman. Nah, jadi ternyata apabila kalian menemukan maskulin pasangan kalian, feminim pasangan kalian, maskulin atau feminim ya pasangan, yang mana saja kalian dilingkan ya, di tempat waktu yang baik, tetapi dia bukan yang terbaik, bukan orang baik, tapi kalian merasa nyaman. Disitulah semesta memberitahu kepada kita, di mana kita pada pasangan kita terpuruk. Disitulah diberitahu dan dikasih lihat pasangan kita setia apa tidak. Seperti itu guys. Kalau pasangan kalian memilih dengan orang yang tidak benar hanya karena sebuah keinginan, kebahagiaan untuk dirinya sendiri, berarti dia lebih memilih suatu kenyamanan. Tetapi bukan kenyamanan yang semestinya. Bahkan di dalam lubuk hatinya dia ingin berhasil, walaupun di tempat yang nyaman. Dan sampai kapanpun dia tidak akan menemukan hasil, hanya ada di dalam lubuk hatinya saja. Seperti itu sayang, paham ya? Sayangku, wanita atau feminim tercantik dan kuat. Ini untuk energi feminim. Kalian seharusnya tidak menerima pasanganmu sebagai maskulin sampai dia bisa menunjukkan kepada kita bahwa dia siap untuk semua tanggung jawab yang akan datang.
dengan sebagai posisi adalah pasangan hidup dan semati. Jadi untuk feminim, cinta mami yang cantik-cantik, ya, sebelum kalian menerima pasangan kalian, ya, sebelum dia bisa mewujudkan kepada kita, ya, bahwa dia sanggup hidup bertanggung jawab dan memposisikan dirinya memang sebagai pasangan hidup kita tanpa tendensi apapun, ya, semesta tidak akan mencabut apapun dan tidak akan mempersulit. Tetapi kalau ternyata kondisi yang terjadi menunjukkan kepada kita bahwa dia belum siap, dia bukan pasangan untuk hidup dan semati kamu, dia bukan pilihan yang terbaik buat kamu, dia bukan pasangan cinta sejati kamu. Paham ya? Ini mami menulis loh. Terkadang mami juga tidak tahu apa yang tertulis, gitu loh sayang. Mami sendiri aja ini baru membacanya, gitu loh. Paham ya maksudnya ya sayang ya? Oke, ini yang terbuka ya. Kita lihat yang tertutup ya. Kita taruh di sini. Yang tertutup, semesta ingin mengatakan apa? Rahasia yang tidak ingin cepat-cepat diberikan kepada kalian adalah hanya karena kalian menghabiskan waktu bersamanya kemarin dalam kurun waktu yang dekat atau jauh dan panjang, bukan berarti tidak apa-apa apabila kita mengabaikan dia hari ini, esok, bahkan melupakannya sekalipun. Kadang-kadang bahasanya ngambang ya. Ya itulah. Allah ya Rabbi ya Karim. PR gue juga ini namanya nyong. Jadi gini. Hanya karena kalian menghabiskan waktu bersama. Jadi gini. Kalian ya, entah feminin maskulin, kalian hidup bersama dalam waktu kurun yang kalian sebagian sudah berkomitmen nih, dalam waktu kurun yang baru atau kurun yang lama ya, dalam waktu yang jauh atau waktu yang dekat ya, atau waktu yang panjang, itu bukan berarti apa-apa. Itu tidak ngaruh gitu loh. Tidak berarti apa-apa. Is a nothing katanya semesta. Karena apa? Apabila ya dalam waktu menghabiskan masa bersama pun dia tidak memberikan semua kebahagiaan untuk kalian, buat apa? Jadi perjalanan kebahagiaan itu tidak melihat waktu, jangka waktu. Mau sebentar, mau lama, mau dekat, mau panjang. Kalian berhak dan kalian bisa mengabaikan dia hari ini, esok, bahkan melupakannya sekalipun. Semesta juga tidak menjadikan masalah. Tapi kebanyakan kalian tidak sanggup. Hanya karena melihat, aku sudah bersama mereka, sudah setahun, 2 tahun, 6 tahun, bertahun-tahun. Nah ini semesta bilang, Tuhan bilang, for what, nothing. Kalian mengabaikan dia juga gak ada masalah. Ya, mau hari ini diabaikan, esok diabaikan, ataupun mau melupakannya juga, it doesn't matter, bro. Orang masalah. Gitu loh. Orang masalah son. Karena tidak ngaruh juga waktu yang kalian habiskan. Toh kalian juga tidak dianggap. Cintailah diri kalian. Ini inginnya semesta.
kalian harus mencintai, menyayangi diri kalian. Dan satu, apalagi ini, seorang wanita baik, feminim yang baik, tidak serumit itu. Komplikasi datang dari beberapa pria maskulin yang kurang kesabaran atas keinginan atau disiplin yang diperlukan untuk benar-benar memahaminya. Mungkin cuma mempelajari orangnya, namun tidak mengetahui cerita sebenarnya dari hidupnya. Jadi gini maksudnya. Buat kamu feminim, sebenarnya tidak serumit itu, tidak sekomplikasi itu. Ya, apabila kamu menemukan seorang maskulin, ya. Kadang kalian bingung, pasangan kalian kurang sabar, ya. Banyak yang mengatur, ya. Tidak disiplin, suka-suka dia, seenak udelnya, seenak jidatnya, ya. Karena apa? Kalian tidak memahami. Kalian hanya melihat orangnya saja, melihat fisiknya, melihat personnya. Tetapi kalian tidak pernah mempelajari perjalanan hidupnya sebenarnya. Tidak mempelajari apa yang terjadi di dalam diri pasangan kamu. Apakah dia pernah ada trauma masa kecil? Apakah terjadi di dalam dirinya seperti apa? Kebanyakan kita hanya melihat dari personnya saja. Sehingga pada saat terjadi komplikasi, ya, terjadi permasalahan yang begitu konflik, ya, rumit, akhirnya kalian melihat pasangan Anda ini tidak komplit gitu loh. Karena tidak ada kesabaran, arogan mungkin, ya, kasar, egois, mengatur. Pokoknya paket lengkap lah, paket spesial, seperti itu katanya semesta. Karena kita tidak mempelajari perjalanan hidup dari pasangan kita. Dan di sini kita minta klarifikasinya, ya. Klarifikasi dari bottom of the deck-nya adalah maskulin yang baik tidak akan pernah melihat pasangannya secara fisik dan materi, karena hati dan jiwanya ingin kalian dan jiwa yang ingin kalian persatukan. Namun jikalau kalian menginginkannya hanya karena halusinasi dan ketergantungan seks untuk suatu birahi dan kalian tidak setia, maka tidak segan aku menarik hasrat birahi itu. Waduh, opo iki son? Maksudnya, mami baca dulu. Maskulin yang baik tidak akan pernah melihat pasangannya secara fisik. Jadi pasangan kita, kalau benar-benar mencintai kita, tidak melihat secara fisik. Tidak melihat secara apa? Secara fisik, ya. Dan materi. Karena dia melihat hati dan jiwa kita, makanya pasangan kita berkomitmen dengan kita, ya, dalam penyatuan jiwa, ya, dalam suatu komitmen yang suci, ya. Namun jikalau kalian menginginkannya hanya karena halusinasi, jika kalian sudah terkomitmen atau kalian sudah menjalani suatu hubungan dan menginginkan hanya karena suatu halusinasi ketergantungan seks, hanya untuk birahi saja, ya, dan kalian tidak setia dan pasangan kalian tidak setia, maka tidak segan aku menarik hasrat birahi itu. Jadi semesta tidak segan-segan menarik hasrat birahi. Sebagian kita bisa jadi ilfil. Ini untuk yang berselingkuh kayaknya, ya, yang berkhianat. Mungkin sebagian bisa bermasalah sakit, ya, secara biologis, ya, ini karena tidak setia, ya, merobek sesuatu komitmen
hanya karena hasrat seks untuk suatu birahi karena halusinasi. Berat kali coy. Satu lagi boleh, satu ya. Wah, 2 katanya. Makasih ya. Bermainlah dengan semua kepuasan dari A sampai Z. Semua akan terekam dalam catatanku dan mungkin kamu melakukan semua butuh waktu, namun tidak denganku. Setiap batasan waktu tidak bisa kalian kira berapa kecepatan keadilan yang aku bisa berikan itu seperti kecepatan angin dan tak terlihat. Aduh, merinding aku. Maksudnya, bermainlah dengan semua kepuasan dari A sampai Z. Jadi, ini masih sambungan misi nih kayaknya ya. Jadi semesta, Tuhan ya berkata, bermainlah dengan semua kepuasan kamu dari A sampai Z. Semua itu akan terekam dalam catatanku dan mungkin kamu melakukan semua butuh waktu. Mungkin pasangan kalian berselingkuh dari A sampai Z itu butuh waktu dan proses. Tetapi pasangan kalian lupa apa yang mereka lakukan itu terekam dan tercatat di kalkulatornya semesta, di buku catatannya para malaikat, ya. Dan dikatakan, mungkin kamu melakukan semua butuh waktu, namun tidak denganku. Mungkin maskulin, ya, atau pasangan kalian, ya, mau maskulin, feminim, apapun, ya, pasangan kalian melakukan pengkhianatan, perselingkuhan, butuh waktu karena proses, ya. Tetapi semesta dan Tuhan tidak butuh waktu. Bahkan kalian tidak menyangka kecepatan dari keadilan yang akan diberikan kepada kalian yang tidak bisa menjaga kesetiaan ini tadi. Kecepatannya melebihi angin dan tak terlihat malah. Jadi ini berhubungan sama karma ya sayang ya. Berhubungannya sama karma ini. Waduh. Pastikan untuk kalian yang selalu memanggil dan menyebut namaku di setiap ikrar suci kalian, di mana kalian semua tidak tahu atau paham, bahkan berpura-pura tidak akan pernah aku lepas atau aku kembalikan kamu, atau kalian bisa menyebut namaku kembali di dalam sebuah ikrar suci, bahkan tidak satu pun kuberi. Semesta, Tuhan berkata, ya, Pencipta berkata, pastikan untuk pasangan kalian, ya, pastikan pada kalian semua ini, apabila memanggil dan menyebut namaku di setiap ikrar suci, suatu komitmen, ya, suatu ikrar suci, janji suci, ikrar, ya, janji suci kalian, di mana kalian semua tidak tahu atau tidak paham, bahkan berpura-pura. Jadi, apabila di sini kalian bermain-main dengan ikatan janji suci kalian di depan Allah, bahkan pura-pura gila, pura-pura amnesia, pura-pura tidak tahu, ya, maka semesta bilang, tidak akan pernah aku lepas atau aku kembalikan pada kalian, pada kamu, ya. Jadi apabila kita melakukan suatu kebohongan pada saat kita berjanji di depan Tuhan tentang sebuah ikrar janji suci, maka Tuhan tidak akan mengembalikan atau melepaskan kalian, ya, untuk bisa menyebut namanya kembali di dalam sebuah ikrar janji suci, bahkan tidak satu pun kuberi. Jadi kalaupun kalian melakukan suatu perselingkuhan di atas sebuah janji suci,
kalian melakukannya, Tuhan juga tidak akan rela. Bahkan semesta tidak akan memberikan dan tidak ingin disebut juga namanya kembali. Karena apa? Tidak akan satupun kuberi. Makanya kalian yang melakukan perselingkuhan dan kalian menikah lagi, janji suci kalian hianati kepada Tuhan, pada Allah, pada semesta. Hidup kalian tidak permanen. Tidak satupun kuberi. Sebuah ikrar suci bahkan tidak satupun kuberi. Jadi kalian tidak akan menerima apapun. Ngeri ya. Kita mau lihat apa pesannya. Sini. The Moon. Ya. Bahwa sebagian dari kalian merasakan sebuah kebohongan, melakukan kebohongan, melakukan tipu daya, ya, melakukan semuanya hanya untuk kebahagiaan kalian, menyimpan rahasia yang begitu erat. Tapi kalian lupa, semesta tidak bisa berkompromi. Semakin kalian menutup, Tuhan juga tidak akan menutup. Dan kalian sampai kapanpun apabila kalian berhubungan tidak mempunyai tujuan, hanya tujuan untuk suatu, menutupi dari hubungan yang kalian jalankan, maka kalian tidak akan bisa berhasil. Di mana kalian masih seperti orang yang tidak bersalah, ya, apa yang kalian lakukan, kalian tidak memikirkan apa yang telah terjadi adalah sebuah kebodohan dari kalian terlalu banyak pilihan. Jadi di sini kalian dengan kondisi yang terjadi sekarang, sebagian telah mendapatkan karmanya, ya, karena di sini semesta menyampaikan sesuatu, ya. Kalau kalian menjalaninya seperti itu, berarti ini sudah berlangsung. Dan nanti akan ada waktu Tuhan, ya. Waktu Tuhan di mana kamu tidak akan mungkin lagi, pasangan kamu tidak akan mungkin lagi bisa menutupi rahasia apapun. Karena Tuhan tidak suka dengan janji palsu. Ya, tidak suka dengan janji palsu, ya. Dan kalian terlalu banyak mau, terlalu banyak milih, tidak bersyukur, terlalu ego, ya, hanya mementingkan diri sendiri. Janji suci dibikin permainan, hubungan dibikin permainan karena kalian masih anak kecil. Walaupun usia tua tetapi tidak bisa menjadi orang dewasa. Banyak menganggap hubungan itu adalah games yang bisa dipilih-pilih. Tidak bisa, katanya semesta. Kamu tidak bersyukur dengan apa yang kamu sudah dapatkan. Bahkan kamu meminta lebih daripada yang aku bisa berikan. Tidak ada kedamaian di dalam hidup kalian. Yang ada konflik yang aku akan berikan kepada kalian. Karena kalian merusak sesuatu dengan alasan konflik. Kembalinya juga menjadi konflik. Konflik apa? Konflik batin. Dan di mana kalian melakukan tipu daya, memanfaatkan, serakah, munafik, mementingkan diri sendiri, Tuhan tidak segan-segan juga. Semesta tidak akan ragu
apa yang kalian inginkan, tidak akan mungkin bisa terlaksana dengan baik. Walaupun kalian sudah merencanakan dengan baik, ya. Kalian sudah merencanakan semua sesuatu itu dengan baik, ya. Tidak akan mungkin bisa berhasil karena sudah diblok. Karena Tuhan tahu yang kamu inginkan hanyalah untuk diri kamu sendiri, ya. Untuk semua kepentingan diri kamu dari apa? Drama kehidupan yang kamu buat sendiri. Kamu meng-create drama kamu sendiri. Dan di sini takdir berjalan. Rotasi bumi berputar. Apa yang kamu lakukan sekarang, di masa lalu, dan di masa kini, kau akan menerima yang sama. Karena rotasi bumi itu berputar. Takdir berputar. Hukum tanam tuai pun ada dan berputar. Ya, makanya semesta bilang kamu tidak bisa menutupi, melarikan diri dari apapun. Jalan kamu juga udah diblok. Kamu keinginanmu besar, keinginanmu ingin mendapatkan semua keberhasilan untuk diri kamu sendiri, nggak bisa. Dan di sini justice, keadilan, karma. Karma yang akan berputar-putar terus di dalam kehidupan kalian. Ngeri ya. Berputar-putar di dalam kehidupan kalian yang tidak akan pernah stop, terputar. Kembali lagi, seperti itu. Ya. Dan di sini terakhir, kenapa? Karena kalian menganggap hubungan ini suatu permainan yang bisa kalian lakukan seenaknya, keluar masuk, suka-suka, semaunya, ya, sesuai keinginan kalian, ya. Tidak memikirkan perasaan orang lain, tidak memikirkan, hanya untuk kepentingan diri kamu sendiri, ya. Di sini ya. Dan di sini tadi yang tertutup, ya. Ya. Kamu meninggalkan sesuatu. Kamu meninggalkan cinta yang harusnya kamu pupuk. Kamu meninggalkan suatu kebahagiaan yang begitu besar Tuhan berikan. Semesta berikan. Maka tidak ada kebahagiaan yang bisa diberikan. Berlaku sama. Apa yang kamu rasakan, kamu meninggalkan pasangan kamu, dan kamu tidak akan merasakan sesuatu, ya. Tidak satu pun yang kuberi, katanya semesta. Ya ini, tidak satu pun yang kuberi orang yang bisa bertahan hidup sama kamu, sama kalian. Kalian meninggalkan, bahkan kalian hidupnya pun akan merasa lonely, sendiri, dan penyesalan yang terlambat. Kalian tidak pernah tahu, kalian mengabaikan pasangan kalian. Kalian tidak pernah melihat pasangan kalian, hanya melihat keindahan, hanya melihat fisik. Maka di sini kalian juga akan merasakan hal yang sama. Jangankan kalian mendapatkan cawan-cawan cinta yang kalian ingin dapatkan, tidak satu pun kuberikan, kata semesta. Bisa dicek ya nanti ya. Tidak satu pun kuberikan. Kalian tidak ingin pergi. Kalian ingin mengambil kembali karena kalian sudah menyesal. Kalian membiarkan dan menerima cawan-cawan cinta orang lain daripada cawan dari pasangan kamu sendiri. Nih. King of Cup.
karena kalian seorang player, terlalu bermain dengan cinta, menganggap cinta ini gampang. Kalian harus bertekuk lutut di hadapanku. Cinta buat kalian adalah sesuatu yang tinggal menjetikkan tangan. Tidak sulit kalian akan mendapatkannya seperti itu. Sehingga kalian memperlakukan cinta itu tidak ada gunanya. Cinta itu tidak ada manfaatnya. Makanya semesta bilang, kalian terlalu banyak bermain cinta hanya karena birahi, hanya karena sesuatu, maka hasrat birahi dari seorang player yang hanya halusinasi, hanya karena berpikir masalah tentang cinta, hasrat akan ditarik kembali sama semesta. Kalian selalu menduakan, kalian tidak pernah tahu yang namanya rasa diduakan, karena hanya ingin kalian yang menduakan. Dan akhirnya semesta tidak memberi akses kembali untuk kalian merasakan apa yang dinamakan cinta. Seperti benteng, kalian akan menjadi orang yang bingung, hidup tidak jelas. Ya, kenapa? Karena kalian bingung dengan kehidupan kalian sendiri. Kalian membuat sesuatu kesalahan, akhirnya kalian merasa bingung. Kalian membuat tembok dengan pasangan kalian. Kalian merasa terkurung. Kalian merasa hidup di dalam sangkar. Kalian merasa tidak bebas sehingga pergi meninggalkan pasangan kalian hanya untuk mendapatkan sesuatu, kebahagiaan, kebebasan, kesenangan, kemakmuran. Akhirnya semesta memberikan apa? Kalian seperti burung dalam sangkar. Ini yang kalian inginkan? Kebahagiaan? Seperti orang yang mempunyai keluarga? Tidak akan mungkin semesta. Karena apa? Pastikan untuk kalian yang selalu memanggil dan menyebut namaku di setiap ikrar suci kalian, di mana kalian semua tidak tahu atau paham, bahkan berpura-pura tidak akan pernah aku lepaskan atau aku kembalikan kamu, atau kalian bisa menyebut namaku kembali di dalam sebuah ikrar suci, bahkan tidak satu pun kuberi. Ini kebahagiaan. Ini sayang. Ya. Dan di sini endurance 5 of stone, kalian merasa hidup dalam kegelapan, tidak mempunyai apa-apa, sendiri, ya, seperti orang yang tidak bisa tahu, tidak tahu arah. Ya, ini ada kilatan petir, ya. Kalian terkurung dengan ambisi kalian sendiri, egois kalian sendiri, keserakahan diri kalian sendiri. Akhirnya kalian terbunuh dengan hidup yang tidak punya arah. Kalian hanya mempunyai api, emosi yang hanya untuk membakar diri kalian sendiri. Kemana-mana juga kalian gak tahu arahnya mau kemana. Tuh,
Ya. Clearance, seven of Wands. Ya. Kalian mempunyai busur tetapi tidak ada anak panahnya. Kalian hanya mempunyai tombak, ya, tombak dan kampak, tetapi kalian tidak tahu menggunakannya. Sementara api yang harus dinyalakan pada malam hari, kalian tidak tahu fungsinya. Api ini dinyalakan pada malam hari atau siang hari atau pagi hari. Karena apa? Kalian tidak bisa mempunyai hati yang benar-benar tulus, hati yang benar-benar ikhlas, hati yang benar-benar tahu menempatkan hati kalian tuh di mana. Kalian tidak tahu. Ya. Di sini ada duel sama. Dapat bonus 2, ya. Nih. Takdir. Ya, takdir kalian. Nih. Kalian tidak bisa bergerak, lari pun tidak mungkin. Ya. Di dada kalian, ya, bahkan di baju kalian, semua. Kalian mau larinya kemana? Masa depan kalian tergantung dari apa yang kalian perbuat. Ya, mau siang, nih, mau malam, ya. Sama, tidak berbeda, akan tetap berlaku oleh semesta. Dan innocence ini Page of Swords, childhood, di mana kalian masih tidak bisa menentukan diri. Kalian terlalu immature, hanya mementingkan diri kalian sendiri, berbuat bodoh, tidak berpikir orang lain, hanya mementingkan diri kalian. Kalian tidak tahu apa yang kalian perbuat itu salah apa tidak, benar apa tidak. Itu yang semesta bilang. Ya. Kalian hanya berpura-pura saja ingin dewasa, ternyata kalian bukan dewasa. Kalian hanya membuat pasangan kalian itu sebuah mainan, di mana kalian sudah bosan dengan mainan, kalian akan mencari yang lain lagi. Nih. Dengan drama yang kalian buat, namanya juga anak-anak. Hidup berimajinasi dan berhalusinasi. Kayak orang main perang-perangan, kayak orang main masak-masakan, kayak orang main rumah-rumahan, kawin-kawinan, bobo-boboan. Ikan? Nah, ini. Dan kalian tidak pernah berpikir akibat yang kalian perbuat itu apa. Yang hanya kalian pikir, ya kalian melakukan hanya untuk kalian, hanya berpikir dengan pikiran kalian saja, tidak berpikir impact-nya seperti apa. Tidak ada yang kalian pikirkan di situ. Activation. Nih. Semesta akan mengaktifkan, ya, mengaktifkan angin cinta. Kalian akan terbakar panas. Tidak adanya suatu kedamaian di dalam kehidupan kalian. Berupa apa? Suatu kebahagiaan karena kalian bermain cinta. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa karena
di sini. Ya. Kita susun dulu ya di sini ya. Karena di sini kalian mau keluar dari perang batin, stres. Karena hari-hari yang kalian lewati hanya seperti angin. Dan semesta tadi juga bilang, bermainlah, nih ya, lihat ya, bermainlah dengan semua kepuasan dari A sampai Z, semua akan terekam di dalam catatanku, dan mungkin kamu melakukan semua butuh waktu, namun tidak denganku. Setiap batasan waktu tidak bisa kalian kira berapa kecepatan keadilan. Ya, mana tadi the justice-nya? Nih, ya. Berapa banyak keadilan? Berapa kecepatan keadilan yang aku bisa berikan? Itu seperti kecepatan angin yang tidak terlihat. Ini. Paham ya sayang ya? Inilah yang diberikan semesta. Karena apa? Kalian bermain-main dengan kebahagiaan. Ya. Kalian bermain-main dengan suatu kebahagiaan. Hanya untuk kepuasan diri kalian. Ya. Saya lihat kan? Kalian bermain-main hanya untuk mencari kebahagiaan yang sebenarnya Tuhan sudah kasih untuk kamu. Bermain-main sehingga semesta mengembalikan juga keadilan melebihi kecepatan angin. Ngeri kali, merinding ya mami. Sumpah. Jangan sedih ya sayang ya. Demi kalian ini loh mami. Walaupun energinya berat. Karena apa? Jujur saja, mami memintanya ini, yang kita minta ini apa? Semesta loh ya. Jadi kalian jangan ngeroceng lagi kalau readingnya nanti dibilang kenapa mami readingnya lama nggak kayak orang. Ya terserah kalian mau lihat atau tidak. Karena apa? Mami meminta kepada semesta untuk siapa? Untuk kalian kok. Mami tidak gila-gila viewer, mami tidak gila-gila dengan apapun bentuknya. Di sini niat mami adalah untuk kalian. Dan kalian sendiri merasakan energinya. Suka atau tidak suka. Jujur atau tidak jujur itu yang terjadi pada kalian. Karena kalian ngerasakan. Ya. Dan kita minta klarifikasinya. Ya. Wah ini. Buset. Kapan ini kebukanya? Taruh. Waduh. Guys. Bisa lihat ya guys. Padahal kan mami tadi tidak lihat. Ini guys. Tersimpan. Di bottom of the deck-nya. Jadi tadi kan ini begini nih. Nih. Ini kan. Ternyata ada di bottom of the deck-nya. Dan ini harus dibaca. Pergerakan. Ya. Semesta bilang. Keadilan itu akan bergerak dengan cepat, secepat angin. Ya. Dimana kalian bermain. Kehidupan kalian main. Kehidupan kalian buat seperti panggung sandiwara, kehidupan kalian buat seperti game, kehidupan kalian buat seperti sulapan, maka semesta juga membuatnya seperti sulapan. Ya. Nih. Kalian masih saja
ego walaupun kalian sudah tahu itu salah. Tidak peduli, kalian masih saja memainkan peran kalian. Dan di sini semua yang kalian lakukan hanya membuat diri kalian menjadi beban tanpa kalian sadari, ya. Dan di sini 5 saja. Mami minta, please. 5. Oke. Kesimpulannya, pakailah intuisi. Ya. Kalian kadang bermain-main dengan ilmu yang tidak baik, ya, bermain-main dengan magic chair, ya, magic yang lain, dan tidak pernah memakai hati, tidak pernah belajar dari apa yang terjadi di kehidupan kalian, dan kalian tidak akan pernah mau berubah, tidak pernah memakai intuisi, dan kalian masih berkolaborasi, bermain cinta, ya, dengan hubungan triparti kalian. Terlalu banyak mau, terlalu banyak pilihan. Yang kalian akan dapatkan adalah ini: kesulitan setiap malam. Kalian seperti anak-anak yang tidur susah, ketakutan, ya, anak-anak seperti itu, ketakutan, tidur tidak bisa, mintanya ditemani, ya, dikit-dikit kadang menangis, tidak tahu apa yang ditangisi, tidak tahu apa yang disesali, tidak tahu apa yang dibuat, karena yang dia tahu adalah hanya bermain. Banyak keinginan dan bermain-main dengan orang lain, dan tidak pernah mau belajar dari suatu kesalahan, dan tidak pernah memakai hati, sehingga Tuhan menutup apa yang dia rasakan, hanya sebuah kepedihan di dalam hidup dia. Dan di sini invocation ceremony, kebahagiaan harusnya kalian rasakan, tidak akan pernah kalian rasakan. Dan di sini the word, kalian tidak pernah tahu tujuan hidup kalian mau kemana, sampai kapan kalian mau minta orang lain yang mengatur hidup Anda. Dan di sini heart fire, semua tergantung dari kalian. Di mana kalian masih mendengarkan, ya, tidak bisa mencari apa yang bisa membuat diri kalian kembali, ya. Seremoni itu seperti sesuatu yang kita merayakan atau membuat diri kita terlepas, freedom, bebas, bisa menentukan sikap. Kalian tidak bisa karena kalian masih children. Pikiran kalian masih anak-anak. Kalian selalu meminta orang lain dan mendengarkan orang lain, tidak punya ketetapan hati dan jiwa. Dan di sini selalu mendengarkan pendapat orang lain, mau itu pendapat benar atau tidak, buat kamu ya oke-oke saja, selama kamu bisa bahagia, kamu tidak susah hidup, ya, kamu tidak peduli, yang penting kamu tidak kesusahan hidup. Lebih baik kamu mendapatkan semuanya dan mengikuti apa yang dikatakan orang lain, nih. Dan ini tidak bisa memegang diri sendiri, dan karena kalian masih anak-anak. Dan di sini terakhir pesannya, feminim
Yang baik akan selalu menjaga, menyayangi, mengurus, mengasihi, merawat, cantik untuk maskulinnya, dan saling menghargai satu dan lainnya. Di mana kalian sudah berjanji, maka bila kalian melanggar, maka aku akan tarik hati cinta dia agar kamu bisa belajar dan ku kembalikan di saat yang tepat. Ini ternyata sayangku. Mana tadi ya? Jadi ya, mana tadi ya? Sebentar sayangnya. Nah, ini jadi berhambur. Jadi ini. Wanita yang baik akan selalu menjaga, menyayangi, mengurus, mengasihi, merawat, atau selalu cantik untuk maskulinnya. Begitu sebaliknya, untuk maskulin menjaga, menyayangi, mengurus, mengasihi, ya, merawat, ganteng untuk femininnya. Dan saling menghargai satu dengan yang lainnya, di mana kalian sudah berjanji di depan saya. Berjanji dengan saya, katanya Tuhan, katanya semesta. Maka bila kalian melanggar, maka aku akan tarik hati cinta kalian. Nih, bisa lihat ya, ditarik cinta kalian agar kamu bisa belajar dan ku kembalikan di saat yang tepat. Nih, jadi kalian harus belajar. Belajar akan dikembalikan di saat yang tepat, yaitu belajar menjadi diri kalian kembali. Nih. Ya, di sini lengkap ya. Untuk semua elemen air, api, udara, tanah. Lengkap. Ya, kalian lihat sendiri nanti catnya apa ya, zodiaknya apa ya, kalian udah pintar kok. Nah, ini. Jadi kalian akan hidup bahagia dan akan dikembalikan semesta takdirnya, di mana kalian sudah belajar, akan dikembalikan. Sekarang ditarik untuk apa? Belajar, biar lulus kalian. Insya Allah ini bisa bermanfaat buat kalian. Satu, ya, kuat. Kalian semua harus kuat. Dimana kalian mempunyai cinta, mempunyai kasih, kalian harus kuat. Kalau memang pembelajarannya harus ditinggal saja, ikhlaskan saja. Lihat readingnya yang di awal-awal ya. Kamu bolehlah, kalian boleh ulang lagi. Ya, kalau mami kecepatan ngomong diulang lagi, pesannya apa? Pesan dari semesta, dari Tuhan. Karena ini dijawab, apa yang kalian pertanyakan dijawab. Mami sudah berusaha untuk kalian. Jadi ini yang harus kalian lakukan adalah kuat, survive. Kalian pasti bisa. Takdir kalian akan dikembalikan untuk kebahagiaan di mana kalian sudah menjadi orang yang baru, keluar dari siklus dan pembelajaran kalian sudah jalani. Oke sayang, dan yang jelas di sini karma harus kalian bayar. Ya. Oke darling, honey bunny, sweetheart. Ini pesan ya. Jawaban semesta untuk kalian bisa pelajari, untuk kalian bisa resapi dan renungi. Kalau kalian ingin menangis, menangislah, karena ini memang Tuhan memberi dan menyampaikan. Dan mami juga baru membacanya. Mami menulis kadang juga tidak tahu yang mami tulis itu apa isinya. Walaupun panjangnya kayak begitu, ya. Isinya seperti apa, mami kadang juga bingung, kadang bacanya
ya kan? Nah, itulah energi yang Mami bilang tadi. Semoga kalian bisa tahu ya, semesta tidak pernah salah memberi. Semesta tidak pernah salah menempatkan. Tuhan tidak pernah salah mengasihkan apa yang menjadi rezeki kita, apa yang menjadi hak kita. Kalian jangan takut. Hak kita akan menjadi hak kita sampai kapanpun juga. Mau manusia merobek, mau manusia memaksa, mau manusia demit pun, ya, jin pun, apapun bentuknya, tidak satu pun bisa menghalangi kuasa ilahi. Paham ya sayang ya? Sekarang kuat ya, kamu bisa, kamu kuat. Jangan mengeluh, tetapi jalani sesuai intuisi hati kamu, apa yang kamu inginkan. Robahlah pola pikir, pandangan kamu, biar kamu bisa mendapatkan ini. Kalian bisa mendapatkan ini. Ini yang kalian inginkan. Paham ya maksud Mami? Oke, sekian dulu reading Mami. Sampai ketemu lagi di reading berikutnya. Sorry ya, nungguinnya. Maaf sayang ya. Kadang Mami readingnya itu tidak bisa kalau pas lagi ada ada personal ya. Kadang personal Mami juga konsult banyak ya. Jadi reading Mami juga nggak bisa cepat-cepat karena Mami menarik energi kalian banyak, nggak asal-asal reading aja itu loh. Kalau mereka whatever I don't care ya, Mami ya Mami, karena Mami sudah merasa kalian adalah bagian dari keluarga Mami ya, bagian dari keluarga apa? MDF Recycle ya, ada logonya Recycle, yaitu Mami Dona Family. Kalian adalah keluarga dari Mami Dona Family. Oke? Oke sayang, sekian dulu reading Mami Dona. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye sayang.